semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini videonya aku akan berikan informasi kepada kalian semua buat pejuang SBMPTN tahun 2022. Di sini akan membahas tentang bagaimana peluang lolos dan juga daya tampung SBMPTN khusus buat kamu yang pilih PTN Universitas Hasanuddin tahun 2022. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe channel YouTube ini dan juga follow akun sosial media @lasaUMPTKIN karena di situ aku memberikan informasi tentang jalur seleksi masuk PTN, PTKIN, PTS dan juga latihan-latihan soal buat kalian persiapan masuk perguruan tinggi. So, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja tonton video ini sampai akhir. Nah, teman-teman, di sini aku akan menyampaikan 5 jurusan saintek yang memiliki daya tampung tertinggi di jalur SBMPTN tahun 2022. Prodi yang pertama yang memiliki daya tampung tertinggi di Universitas Hasanuddin jurusan saintek yaitu adalah jurusan peternakan. Nah, jurusan peternakan ini memiliki daya tampung di tahun 2022 itu sebanyak 194 orang. Nah, bisa kita lihat dari segi presentasi jurusannya itu, bila kita bagi dengan daya tampung dan juga peminat di tahun 2021 itu sebesar 35%. Hal ini menunjukkan bahwa jurusan peternakan memiliki peluang yang besar di jalur SBMPTN. Nah, kemudian ada jurusan kehutanan. Jurusan kehutanan juga memiliki daya tampung kedua tertinggi yaitu sebanyak 148 orang. Dengan presentasi jurusan adalah 18%. Jadi presentasi ini merupakan jenis keketatan yang cukup longgar sehingga memiliki peluang yang cukup besar untuk lolos di jalur SBMPTN. Nah, selanjutnya adalah jurusan yang ketiga adalah jurusan agroteknologi. Nah, jurusan agroteknologi memiliki daya tampung di tahun 2022 itu sebanyak 110 orang. Dengan peminat di tahun 2021 kemarin itu sebesar 576 orang. Nah, hampir beda tipis dengan jurusan kehutanan. Jurusan agroteknologi memiliki presentasi jurusan sebesar 19%. Hal ini menunjukkan bahwa keketatan jurusannya ini cukup longgar dan juga memiliki peluang besar untuk lolos di jalur SBMPTN. Nah, jurusan yang keempat adalah jurusan agribisnis. Jurusan agribisnis juga memiliki daya tampung yang sama dengan prodi agroteknologi sebesar 110 orang. Dengan presentasi jurusannya itu adalah 15%. Jadi bisa dikatakan bahwa jurusan ini juga agak sedikit longgar, hanya sebesar 15% sehingga kemungkinan besar juga memiliki peluang yang cukup untuk lolos di jalur SBMPTN. Nah, yang kelima adalah jurusan kesehatan masyarakat. Nah, jurusan kesehatan masyarakat termasuk juga daya tampung tertinggi kelima sebesar 100 orang. Berarti 100 orang kursi yang harus diperebutkan untuk masuk di jurusan kesehatan masyarakat di jalur SBMPTN. Nah, karena peminatnya cukup tinggi sehingga keketatan jurusannya juga semakin ketat. Dengan presentasi jurusannya itu adalah sebesar 6%. Nah, berarti peluang lolosnya ini agak kecil kalau kalian ingin lolos di jalur SBMPTN. Tergantung kalau kalian mempunyai nilai skor UTBK yang bisa memenuhi untuk masuk ke jurusan kesehatan masyarakat. Oke? Nah, sekarang di sini aku akan menyampaikan 5 jurusan saintek yang memiliki peminat yang cukup tinggi. Nah, prodi pertama yang menempati peminat yang cukup tinggi adalah jurusan pendidikan dokter. Nah, peminatnya itu cukup besar sebanyak 3.374 orang. Berarti yang memperebutkan jurusan pendidikan dokter ini sebanyak 3.000-an orang nih teman-teman. Nah, bisa kita lihat kalau peminatnya cukup tinggi, berarti keketatan jurusannya itu semakin ketat. Jika kita presentasikan jurusan pendidikan dokter dari segi daya tampung dan juga peminatnya, itu memiliki peluang sebesar 3%. Berarti, kalau misalnya kalian benar-benar yakin untuk pilih jurusan pendidikan dokter di jalur SBMPTN Unhas, maka kalian harus siap bersaing dengan 3.000-an orang ini untuk memperebutkan kursi hanya 100 orang. Oke?
Jurusan yang kedua yang memiliki peminat tertinggi di prodi Saintek yaitu adalah jurusan farmasi. Nah, jurusan farmasi memiliki peminat di tahun 2021 itu sebesar 2.208. Hal ini menunjukkan bahwa keketatan jurusannya ini juga semakin ketat. Hampir sama dengan jurusan pendidikan dokter jika diperhitungkan dari segi daya tampung dan juga peminat di tahun 2021 memiliki peluang sebesar 3%. Hal ini sama dengan jurusan pendidikan dokter. Nah, selanjutnya adalah jurusan yang ketiga adalah jurusan teknik informatika. Nah, teknik informatika memiliki peminat sebesar 1.837 orang. Dibandingkan dengan daya tampung yang diterima di tahun 2022 itu hanya 50 orang. Berarti, jika kita presentasikan jurusan atau peluangnya itu hanya sebesar 3%. Nah, sama halnya dengan jurusan pendidikan dokter, farmasi, dan juga jurusan teknik informatika. Berarti kalian harus siap bersaing untuk memperebutkan kursi yang itu memiliki pesaing yang cukup besar. Oke, selanjutnya adalah jurusan yang keempat adalah jurusan kesehatan masyarakat. Jurusan kesehatan masyarakat ini juga memiliki peminat yang cukup besar, itu sebanyak 1.794. Dan sebelumnya kan jurusan kesehatan masyarakat juga memiliki daya tampung tertinggi yaitu sebanyak 100 orang. Tapi kamu harus juga siap bersaing karena semakin banyak peminat maka itu juga semakin ketat jurusan tersebut. Sedangkan jurusan kesehatan masyarakat itu memiliki peluang sebesar 6%. Berarti 6% ini memiliki peluang yang cukup kemungkinan kecil untuk lolos di jalur SBMPTN kecuali kamu memiliki skor UTBK yang memenuhi passing grade untuk masuk ke jurusan tersebut. Selanjutnya adalah prodi yang kelima yang memiliki peminat yang cukup tinggi di jalur SBMPTN Unhas, yaitu adalah pendidikan dokter gigi sebesar 1.566 orang. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dokter gigi hanya memiliki peluang sebesar 4% karena menghitung peluangnya itu kan berdasarkan daya tampung dan dibagi dengan peminat di tahun 2021 kemarin. Berarti kalau misalnya presentasinya semakin kecil, maka jurusan tersebut memiliki keketatan yang cukup tinggi. Nah, itu tadi prodi Saintek di jalur SBMPTN Universitas Hasanuddin. Kalian setuju tidak kalau misalnya aku buat video untuk part selanjutnya? Jika kalian setuju, jangan lupa share di kolom komentar ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Jangan lupa lagi klik tombol subscribe channel YouTube ini supaya aku tambah semangat lagi upload videonya. Sekian dan terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!